Iya iya iya. Makasih Bunda Yeti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah di subuh yang penuh berkah ini kita semua sudah melakukan hal-hal yang diberkahi Allah dengan hanya beberapa menit ya. Kita sudah mengkaji hadis, kemudian tadi tilawah Al-Quran dengan Bunda Imas, Zayyinu aswatakum bil Quran, perindahlah suara kalian dengan Al-Quran. Nah, tadi sudah ya kita membaguskan suara dengan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ini juga semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita merasa dekat karena terus melantunkan kalam-kalam Allah sehingga kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan tafsir tentang tafsir ringkas ya kemarin surah Al-Fatihah bahwa kemarin sudah sampai ayat 6. Ihdina ya Allah tunjukkanlah kepada kami as-sirat jalan al-mustaqim yang lurus. Jadi kemarin ya atau kita memang dalam setiap sholat meminta hidayah pada Allah, ya Allah berikan hidayah untuk kami, berikanlah taufik kepada kami untuk melalui jalanmu yang lurus dan kami bisa mengikutinya, bisa mengikuti jalan Allah yang lurus. Wa anna hadza sirati, dan sesungguhnya hadza inilah sirati kata Allah, jalanku mustaqima yang lurus, fattabi'u maka ikutilah jalan tersebut, wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan ya, jalan lain, fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan terpecah belah dari jalanku tersebut. Nah, jadi dan jalan yang lurus tersebut adalah maksudnya adalah agama Allah, agama Islam yang Allah ridhoi untuk hambanya. Allah tidak ridho kepada hambanya kecuali agama Islam. Sirata yaitu jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau telah berikan nikmat alaihim atas mereka, ghairil maghdub bukan jalan orang yang Allah murkai, alaihim atas mereka, waladdallin dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, jadi apa maknanya siratal ladzina an'amta alaihim? Bahwa kita meminta dalam setiap sholat itu jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat pada mereka. Tunjukilah ya Allah kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang engkau berikan nikmat pada mereka. Siapa yang Allah berikan kepada mereka nikmat itu? Dalam tafsir ayat yang lain yaitu an-nabiyyin, para nabi ya, as-siddiqin, orang-orang jujur, asy-syuhada, para syuhada ya yang syahid di jalan Allah, as-shalihin, yaitu orang-orang yang soleh. Jadi setiap kita baca Al-Fatihah berarti kita meminta hidayah pada Allah untuk bahwa kita bisa mengikuti jalan orang-orang yang Allah sudah kasih nikmat, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang solih. Jadi mereka itu adalah sebaik-baik yang bisa dijadikan teman. Karena mereka itu terkumpul antara punya ilmu ya, ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang soleh. Jadi orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu mereka yang ilmu punya, amal juga, amal soleh juga diamalkan. Tidak seperti yang di bawah ini, ghairil maghdubi alaihim, bukan al-maghdub, orang-orang yang dimarahi, yang dimurkai alaihim atas mereka.
Maksud tafsirnya adalah di sini yaitu orang-orang Yahudi yang mereka mereka orang-orang yang mengikuti cara beragamanya orang Yahudi. Yaitu bagi mereka yang tahu kebenaran bahwa ini adalah benar, tetapi tidak diamalkan kebenaran tersebut. Bahwa ini tahu ilmu tentang ini, bahwa ini adalah benar, tetapi tidak diamalkan. Kita berlindung kepada Allah dari yang seperti itu, tahu tentang kebenaran, tetapi tidak mau mengamalkan. Waladhdallin, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Mereka adalah, kalau dalam tafsirnya, waladhdallin di sini adalah orang-orang Nasrani yang mengikuti jalan orang-orang yang mengikuti jalan orang Nasrani tersebut, yaitu mereka yang menyembah Allah tetapi menyembah Allahnya tanpa ilmu gitu. Nah, jadi ayat ini peringatan kepada kita gitu ya, bahwa peringatan ada di antara kita ulama-ulama yang asu, mereka itu ahli ibadah tetapi salah jalan gitu. Ada yang sehingga ada salah seorang ulama ya, Sufyan bin Uyainah rahimahullah, menyebutkan bahwa orang yang rusak dari ulama kita gitu ya, atau ulama asu, mereka itu ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Dan mereka itu, dan di antara mereka ada orang yang rusak dari ahli ibadah kita, mereka yang punya kemiripan dengan orang Nasrani. Jadi maksudnya tadi kan di antaranya tahu kebenaran tetapi tidak diamalkan. Di antara ulama kita juga kan ada yang tahu kebenaran tetapi tidak diamalkan. Atau beribadah tanpa ilmu. Beribadah tetapi tanpa didasari dengan ilmu. Nah, kita berlindung kepada hal tersebut. Dan di antara tafsir yang terakhir ya dari Quran surah Al-Fatihah ini, qasamtus shalah, ada hadisnya, tafsir dari Al-Fatihah ini ada tafsirnya ya. Qasamtus shalah, kata Allah, ini hadis qudsi, aku membagi sholat di sini surah Al-Fatihah ya. Jadi nama lain surat Al-Fatihah itu as-shalah. Qasamtus shalah, aku membagi surah Al-Fatihah baini wa baina abdi, antaraku dan antara hambaku, nisfain. Jadi kata Allah, aku membagi sholat menjadi dua bagian, yaitu antara diriku dan hambaku, dua bagian ya, dua bagian. Nisfain itu dua bagian. Wali abdi, kata Allah, untuk hambaku masa'ala, apa yang dia minta. Fa'idha qala al-abdu, maka apabila hambaku mengucapkan, ini dalam sholat, makanya kita dalam sholat jangan terlalu cepat-cepat, itu kan sedang dialog sama Allah ya. Misalkan dalam di sini dalam hadisnya, alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambanya menyebutkan alhamdulillah rabbil alamin, qala Allah ta'ala, maka Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, dan apabila dia berkata, ar-rahmanir rahim, ar-rahmanir rahim, qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila hambaku berkata maliki yaumiddin, qala, Allah menjawab, majjadani abdi. Ya, di sini Allah menjawabnya majjadani abdi, bahwa Allah sudah menyanjungku, mengagungkanku. Majada itu mengagungkanku ya. Majadani abadi, hambaku telah mengagungkanku, kata Allah. Fa idza qala, maka ketika hambanya berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi, ini antaraku dan antara hambaku. Wali abadi masa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia pinta. Jadi kata Allah, ini mah bagian saya dan setengahnya bagian saya dan setengahnya bagian hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia pinta, maksudnya Allah akan mengabulkan apa yang dipinta oleh hambanya.
Fa idza qala, maka apabila hambanya itu berkata, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan hidayah kami semua itu jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau telah berikan nikmat untuk mereka, ghairil maghdub, bukan jalan orang yang engkau murkai, alaihim atas mereka, waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Qala, maka Allah berfirman, hadza li abadi, ini untuk hambaku, wali abdi masa'ala, dan untuk hambaku sesuai dengan apa yang dia pinta. Jadi seperti itu ya. Jadi makanya ketika kita sholat jangan terlalu terburu-buru, karena itu sedang dialog ya. Allah menjawab setiap apa yang kita bacakan gitu. Nah, di sini disimpulkan saja bahwa Al-Fatihah itu kenapa dinamakan dengan Ummul Quran ya, induknya Al-Quran, bahwa kita tahu di sini juga disampaikan bahwa Ummul Quran induknya Al-Quran karena di dalamnya meliputi secara umum gitu ya. Apa yang ada dalam Al-Quran secara keseluruhan ada tauhid uluhiyahnya, ubudiyahnya gitu ya. Terus juga tentang tarikhnya al-maghdub tadi, tentang akidahnya ada, tentang ibadahnya ada, tentang berbagai halnya ada. Nah, subhanallah bahwa Al-Fatihah merupakan salah satu surah yang agung gitu ya. Ada tentang urusan syariat, tentang akhlak, tentang adab dalam surah yang agung ini. Mudah-mudahan dalam setiap sholat setelah kita mentadaburi isinya, kita lebih khusyuk gitu ya, karena kita fahmul makru, faham apa yang dibaca. Ketika kita membaca alhamdulillah apa yang di dalamnya itu kemudian dan lain sebagainya, mudah-mudahan bisa menambah kekhusyuan kita dalam sholat dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakillah khairan katsiran. Saya aturkan kepada terima kasih jazakillah khairan katsiran. Saya aturkan kepada Ibu Dr. Penti. Semoga dengan mempelajari tafsir kita bisa memahami dan mengamalkan isi Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, usai sudah rangkaian acara ngaji online Badak Subuh hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Asep, Bunda Imas, Ibu Dr. Penti. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Semoga dengan mengikuti kegiatan ngaji online Badak Subuh yang kita lakukan ini dapat memberi manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan dalam membawakan acara ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika